Bloody Mary, Bloody Mary. Tuh, mati guys. Tadi itu suara apa nih, Pak? Gak tahu, kayak ada jatuh. Hah? Ini anjay. Jatuh, Cok. Anjir, merinding gua. Sesuai request dari teman-teman semua, dan karena banyak yang bilang kalau menginap di malam pertama tidak terjadi suatu kejadian yang ekstrim, maka RJ5 mengabulkan request dari kalian dan kembali berangkat ke kontrakan Walang Sangit untuk menginap di malam kedua. Apakah di malam kedua ini teror akan semakin ekstrim? Jadi gue juga pengen cerita nih, perjalanan ke kontrakan Walang Sangit ini adalah perjalanan yang gue nggak pengen sebenarnya, karena feeling gue nggak ngerti kenapa bilang tuh jangan gitu. Mungkin disebabkan juga karena gue mimpi yang sama untuk kedua kali sebelum gue jalan nih hari ini. Jadi gue mimpinya tuh kayak lebih parah, dan pas gue bangun pagi-pagi itu kayak anjir, kok gue bisa mimpi yang sama. Nah disitulah akhirnya gue kepikiran, gimana ya, pergi enggak gitu. Ditambah kalian juga banyak DM gua di IG bilang bahwa bang, si Ivo muntah darah. Makin lah gue kepikiran. Tapi akhirnya bisikan sebelah sini bilang udah pergi aja, bismillah, nggak ada apa-apaan. Yaudahlah, doain gua aja semoga lancar-lancar nih di video kedua nginep di kontrakan Walang Sangit. Langsung aja kita mulai. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Jadi guys, gue habis dari lantai 2 kontrakan Walang Sangit. Kalian pengen tahu itu apa? Nantilah gue bahas. Nah ini sekarang gue mau manggil si Ivo dulu ya. Ivo, main yuk.
kita cari FWB. Iya. Wih, kalau FWB cepet banget. Apa kabar lu? Baik bang. Mantap. Megang apa? Oh enggak bang, ini cuma kebayang-bayang doang. Foto itulah. Wah, kayaknya emang dia bener-bener ngefans sama Vior ya. Vior ini datang ke kontrakan Walang Sangit, kayaknya Ivo ngefans nih. Jadi nanti kita mau ngebahas dulu ya. Kita hari ini bakal ngapain aja gitu, dan sesuai request lu semua, gue datang lagi hari ini. Dimana nanti kita bakal berdua hari ini nginepnya ya. Karena katanya kalau gue sendiri nggak ada apa-apa gitu. Mau dicoba berdua dan mungkin nanti gue main Bloody Mary. Tapi tadi Vo, pas tim gue lagi siap-siap, sebelum gue datang, katanya ngelihat ada ular di dapur kotor. Lagi set up CCTV, tiba-tiba muncul ular hijau. Dari mana nih? Ada ular hijau dari tadi. Apa kita nggak nyadar apa baru datang dia? Makanya, Hah? tiba-tiba kok ada gitu. Di belakang gua persis anjir. Iya kan dari tadi? Sumpah. Hah? Tadi itu pas baru kita datang, Nah. tadi ngeliat ada hijau di situ tuh, di bulutan itu tuh. Oh iya. Masih ada nggak sih ularnya? Wah kurang tahu bang, kalau mau dilihat ayo cek dulu bang. Oke, kita lihat dulu nih guys ularnya ya. Yuk, di mana Vo? Wah masih gelap bang, bentar. Ada ular guys. Mana? Ini bang, di atas meja nih. Ada ular guys. Lihat tuh guys. Anjir udah begini posisinya. Sat. Mau diambil nih bang? Boleh, ambil aja deh. Hei. Ada toples gak tuh? Toples. Botol ada bang. Kita taruh dulu kali, amanin ularnya. Awas lagi gigit. Dia berani banget mau ular guys. Gue nyerah dah kalau mau ular dah. Taruh dulu dah, biar aman nih syuting. Ih malah pengen tak pelihara. Hah? Pengen tak pelihara bang. Mau dipelihara? Ha-ha. Wah emang. Makin kering nih. Tuh. Saya kalau mau ular nyerah dah. Ini ular muncul dari mana? Wah kurang tahu bang. Tadi soalnya tim RJL yang tahu. Iya, makanya tadi pas gue belum kesini dibilangin bang masih lama nggak nemu ular katanya begitu. Yang jelas bukan tim gue yang bawa ya guys. Nah kita nanti dulu bahas ular ya. Jadi katanya kemarin lu sempat muntah darah. Bener Habis gue selesai nginep tuh gimana ceritanya? Nah jadi tuh aku kan live di atas sama Kak Dinar Candy. Nah waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh ada suara gedoran. Aku sentak nge-freeze dikit. Akhirnya aku lari ke bawah. Tiba-tiba tenggorokan ini kerasa kayak sakit gitu, kering sakit. Terus aku kok ngerasa kayak asin ya mulutku. Pas aku julurin lidah ternyata berdarah. Tapi itu lu lagi sakit apa gimana? Enggak lagi sakit. Ya pertama kali keluar darah ya cuma itu. Iya. Ya tapi kita nggak mau ngubung-ngubungin ke mistis ya. Bener. Mungkin gusinya berdarah atau lagi makan kegigit tapi nggak makan nggak kegigit. Enggak. Oh iya. Nah hari ini gue bakal nginep berdua, dimana nanti kita cuma sampai jam 12 berdua ya. Nanti salah satu dari kita akan ditinggal sendirian. Tapi sekarang masih rahasia. Yaudah, tim gue bakal siap-siap dulu nih, kamera segala macem. Nanti langsung aja, biar nggak lama kita berdua di kontrakan Walang Sangit.
Langsung aja kita mulai video kali ini. Na 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 na. Na 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 na. Ularnya nari kali ya, gue gini-gini ya. Ya, oke guys, sekarang gue udah ditinggalin sama tim kameramen seperti biasa. Nah, tapi sekarang gue ditemenin sama si Ivo dan lagi-lagi tim RJL ngasih gue boneka Poci ini. Nggak tahu sih, soalnya pernah ada yang bilang, dia ngomong aja ke gue gitu, narasumber, katanya ini ada isinya gitu. Wah, menarik tuh. Katanya ya, tapi gue nggak tahu juga. Ini taruh mana enaknya? Taruh samping aja. Ya. Oke, nah mungkin kita baca-bacain komen dulu kali dari netizen ya. Oh, boleh. Oh, bentar dulu Bang, aku nempelin foto dulu nih biar agak ada pemanisnya dikit. Siap. Nah, ini kan ada pemandangan manis-manis gitu. Sambil gue cari komentar dari kalian pada. Nih, komentar dari Lutfiah Dewi Jayanti. Jadi pas kemarin gue nginep itu, dia bilang di menit 27 detik ke 41, dia ngeliat kayak ada bayangan perempuan tapi berhijab putih di keramik lemari piring. Dari kemarin tuh banyak banget yang komen kayak gini, terus DM kayak gua. Bahkan nih sampai yang terbaru aja ya, ada yang komen, dia tuh IG story nih. Tuh. Dia IG story kayak dia ngasih titik-titik gitulah pas gua lagi sholat. Terus dia bilang kayak gini, ini dari Jonathan. Bang Don, beberapa yang saya lingkari, ada sosok makhluk tersebut hitam dan tinggi besar. Dan makhluk itu tidak suka saat ada Bang Don sholat. Izin ya, beberapa saya lingkari spotnya. Nah, terus dia juga pas gue sholat, dia ngelingkarin nih, di tangga ada sosok kuntilanak yang memperhatikan Bang Don. Dan di kamar ini nih, tepatnya di depan pintu tuh, dia lingkarin lagi. Ya gue sih kalau kemarin, seperti yang gue ceritain sih, memang pas gue sendiri itu, gue ngerasa yang paling serem tanda kutip pas gue lagi sholat malam sendirian. Tuh gue bener-bener ngerasain kayak di belakang gue tuh kayak ada yang gendong, terus di tangga itu seperti ada bayangan hitam sama suara berisik-berisik dari dapur kotor gitu. Nah, kita coba lihat komen yang lain ya. Terus juga ada dari Fast 1126. Bang Fajar detik 13.10. Ini detik apa menit maksudnya ya? Gue nonton ini pas posisinya dia lagi istirahat di gudang. Dia lihat ada seliweran putih atau bayangan putih di belakang. Entah itu apa yang pasti langsung merinding sebadan badannya. Mana dia lagi sendirian. Nah, jadi dia pas nonton video ini, jadi kayak di belakangnya tuh kayak ada bayangan putih gitu loh. Oh, berarti dia yang ngerasain. Dia yang ngerasain, dan banyak tuh yang komen kayak gitu. Jadi pas nonton si Ivo
Bahkan ada yang mimpi juga gitu, sampai ke bawah mimpi gitu. Pas kemarin gue nginep. Terus juga ada dari Desaka. Dia juga ngelihat di menit 51 ada makhluk-makhluk hitam tapi berdiri doang. Kayak orang lagi mantau gitu. Asli guys, ini kayak pertama kali gue dejavu. Sebelum gue lanjut bacain lu komen. Jadi dari tadi gue ngerasa kayak ada yang lewat. seliur-seliur bayangan putih lewat ya. Hah. Lu ngerasa juga ya? Kerasa. Anjir, Makanya dari merinding tadi gue parah. Fokus ke situ terus. Ya jadi gue mau fokus ke sini, tapi kayak ada yang lewat-lewat gitu. Bayangan putih ya? Iya. Anjir, merinding dong gue. Dan ini gue lebih merinding sih dari kemarin gue sendiri. Kenapa ya? Setannya ngikutin lu kali ya? Ini sambil gue bacain komen ya. Ini dari Dimas. Jadi katanya si Dimas ini pernah dengar kisah yang mirip kayak kisahnya Ivo di kontrakan Walang Sangit. Nah, waktu itu dialamin seorang mahasiswa sama teman-temannya di universitas di Taiwan. Jadi di kampus itu ada asrama buat mahasiswa tinggal. Sebut aja nih dialamin sama si Alun. Nah, mereka awalnya normal-normal aja tuh. Sampai akhirnya mereka iseng di asrama mutusin main jelangkung. Emang di Cina ada jelangkung ya? Kurang tahu. Nah, tapi di komen ini dia jelasin jelangkung adalah alat pemanggil arwah dari Cina. Ejaan aslinya adalah cai langong. Emang bener ya? Nanti coba ditampilin aja beritanya. Permainan jelangkung ini cukup ekstrim saat itu mereka mainin dan sebaiknya jangan coba dilakukan. Mereka membayar kar kemenyan, lalu uang orang mati di wastafel. Mereka juga naruh ranting kayu beringin ke atas piring berisi air hujan. Habis itu air hujannya dituangkan ke dalam wastafel. Nah, mereka tutup semua kamar, lalu lampunya dimatiin, dinyalain lah 2 lilin dan permainan jelangkung dimulai. Nah, pas awal-awal permainan, kayak mereka tuh masih bercanda, piringnya digerak-gerakin sendiri gitu loh. Itu kan ada beberapa temannya Alun ya. Nah, mungkin kayak misalnya kita lagi main jelangkung, di situ ada satu yang ngucapin kata-kata yang bikin tersinggung gitu loh. Jadi akhirnya jadi berantem, akhirnya permainan diselesaikan. Nah, di sini kejadian horornya mulai terjadi. Pas itu lilin dimatiin, tapi ada salah satu lilin yang nyala lagi. Dan itu kejadian nggak cuma sekali, sampai 4 kali. Lalu pas lampu-lampu mulai dinyalain, cahayanya tuh jadi kayak redup gitu lampunya. Nggak kayak sebelumnya tuh lampunya kayak terang gitu loh. Akhirnya di situ mereka mulai merasa merinding ya, entah sages atau gimana, dan tidur. Tapi kejadian-kejadian di luar Nurul kembali terjadi keesokan harinya. Jadi di kamarnya itu masuk kayak ular berwarna hitam. Nah, ketika dicari ularnya tuh menghilang. Padahal nggak ada tanda-tanda ular itu keluar kamar. Lalu dari dalam kamar mandi udah mulai sering kedengar suara tawa perempuan. Dan airnya itu suka nyala. Nah, ini mungkin yang mirip sama lu nih. Nah, dan ketika dicek itu ada rambut perempuan panjang. Awalnya mereka kira itu punya temennya, sebut aja namanya Meiling. Tapi ternyata menurut Meiling itu bukan rambutnya dia. Ada salah satu temennya Alun, Abun, itu pernah kesurupan jalan malam-malam masuk ke kamar mandi. Nah, disitulah si Alun juga sering dengar suara tawa perempuan. Abun yang pas kesurupan itu nyelupin kepalanya ke bak mandi. Nah, waktu itu Alun duga bahwa Abun diganggu oleh Nugui, sejenis kayak kuntilanak versi Cinanya. Maka Alun konsultasi lah sama temennya yang ngerti sama hal-hal tersebut. Nah, pas konsultasi, kalau kata temennya, itu gara-gara main jelangkung tadi. Jadi dia diikutin sama si hantu Nugui itu, atau hantu kuntilanak Cina lah kita sebutnya. Yang umurnya itu udah panjang banget. Jadi dia secara perlahan nakut-nakutin si Alun sama teman-temannya, terutama si Abun, supaya tuh dia bisa jadi lemah. Nah, ketika si Abun ini lemah, jadi kayak energinya itu kesirep dan mungkin nanti stres atau depresi gitu loh, sehingga jadi diharapkan mungkin bisa menghabisi nyawanya sendiri gitu dari kedepresiannya. Ini komennya panjang banget sih. Tapi mungkin inti ceritanya kalau yang gue tangkep kayak gitu kali ya. Entah kenapa gue deg-degan ya.
nginep sama lu. Kok malah aneh ya? Harusnya berdua malah lebih enak ya. Ada temennya. Kok malah jadi deg-degan ya? Tapi lu pernah nggak nemuin komen-komen netizen gitu yang bilang di sini ada sosok ini, di sini ada sosok ini? Oh, banyak banget bang. Mulai dari sosok genderuwo, terus pocong, kuntilanak, disebutin semua itu. Tapi aku jujur aku sendiri tuh nggak pernah lihat sama sekali gitu. Yang di sini apa katanya? Kalau di dalam kamar nih katanya ada anak kecil, terus yang di belakang deket pintu tuh katanya ada sesosok genderuwo berdiri jagain pintu, terus yang di dekat lemari lemari piring katanya ada poci sama kuntilanak yang lagi duduk di atas lemarinya itu gitu. Iya ya, tapi yang disebutin mirip-mirip juga sama komen-komen yang ada di gua ya. Tapi emang kayaknya hantu itu doang deh. Nggak ada ya, bisa juga ya. Ya udahlah, kita seperti biasa mau ritual dulu. Ikutin gua guys. Oke, gua setting kamera dulu. Nyalanya gimana? Ini apa? Oh. Oke. Yuk. Ya guys, gue keluar dulu. Ya, tuh. Gelap dan udah ditinggal ya. Gue berdua sama Ivo, nggak ada orang lain. Lo bisa lihat ya, tuh di kamar mandi. Terus juga kita nyanyi dulu kali ya, gelap banget. Di sini ada si Kibo yang menemani gue dari Om Mamat season 2. Ini ada piring segala macem. Nanti kita mau masak. Terus ini ada ulernya ya. Kita pindahin dulu kali ulernya ya, Vo ya? Aku ambil botol dulu ya? Oh ya boleh. Oke. Ya guys. Gelap. Nah, Gila mungkin sih, Vo ya. kita Udah taruh lama sini banget aja dia dulu. di kontrakan ini. Wah, kalau ular gue nggak berani deket-deket ah. Wah. Muat itu emang, Vo? Muat. Woi. Kacau. Gak mau kali sempitan. Sumpah nggak bisa. Dia harus lagi petualang kali ini. Jadi ini mungkin nanti udah dilobangin kali ya? Nanti dilobangin ya, Vo? Iya, dilubangin nanti. Biar bisa napas. Udah dilobangin ya? Udah ada lubangnya dikit-dikit. Oke lah, kalau gitu. Ini taruh Ini demi kalian guys. Taruh situ aja kali. Jom. ujung aja. Kita nyalain dulu guys. Sini juga dapur gelapnya ya. Ada properti sekarang tuh di dapur gelap. Oke, kita masak dulu, Vo. Siap-siap ya.
kita siap-siap bikin mie. Kenapa lu selalu taruh Al-Quran di sini, Fu? Iya, biar buat penangkal sih katanya. Nangkal apa, anjay? Barangkali takut gitu. Oh, ini minyak bang ya? Iya, kayak minyak. Kita susun dulu. Ini airnya kayaknya. Nah. Aku bawa banyak piring. Panci. Nih, panci. Nah, ini gimana? Nah. Gunting gimana ya? Dimasukin ini. Boleh. Orang masukin kali, Fo. Anjay. Teknik apa itu?
Nah, ini serem banget sih. Minggir gitu, gue pindahin dulu ya. Boleh. Ya kena kita kalau jatuh. Bling. Nah ini aja pokoknya. Bismillah. Terus sering makan malam? Kenapa? Sering makan malam? Jarang, bahkan nggak pernah deh. Demi ini ya. Demi syuting hari ini ya. Bener. Telurnya nggak? Nanti gua aduk dulu. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar netizen ngiler dulu nih. Nah, mati. Biasa guys. Ritual, ayo dong sponsor mie instan. Ini nggak dibayar loh guys. Nyam 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 nyam. Ini kita matiin kali. Enak guys, Hah? enak. Enak. Lu nggak suka makan ya orang ya bu ya? Ya, bukannya nggak suka tapi ya malas beli gitu kan. Aku sampai sekarang tuh nggak bisa kayak beli makan online tuh nggak bisa. Kayak GoFood gitu, nggak pernah ada guys. Nggak ngerti caranya. Ah yang bener. Serius? Oh iya. Dulu pesen Gojek aja pas waktu mau ke kantor FZL masih tanya aku gimana tuh caranya. Salah. Pesen. Oh anjir. Masih tanya Mas siapa tuh itu? Mas Imam, Mas Imam. Berarti kalau kemana-mana naik kapan? Naik motor sendiri.
Oh. Lu sendirian di sini gabut banget lu ya? Bener-bener gabut. Bener-bener gabut. Makanya akhir-akhir ini tuh aku lebih suka kayak komen di TikTok orang-orang yang deket daerah Borobudur, bolehlah kontak-kontak gitu. Oh gitu? Biar aku aja yang nyamperin gitu. Udah dapat 11 orang dan yang aku samperin tuh punya anak semua. Nggak ada yang seumuran tuh, nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kemarin, guys, mungkin Ivo belum tahu ya, aku nggak tahu, udah tahu kali. Banyak banget yang komen sosok nenek-nenek. Nah, pada bilang nenek lu ngapain di bawah sih bang gitu kan? Nenek lu ngapain ikut gitu? Nenek siapa? Nenek gue udah meninggal. Nenek gue udah meninggal, jadi maksud netizen tuh nenek siapa gitu. Jadi dalam perjalanan RJL di obrolan malam Jumat gitu, memang ada satu momen yang gue tuh nggak bisa lupa, yaitu nenek-nenek. Jadi setiap narasumber yang ke RJL bilang dia tuh biasanya ngeliat ada nenek-nenek gitu. Tapi si nenek itu, kalau kata narasumber ya, dia itu justru yang ngusir entitas-entitas negatif setiap ada yang datang ke RJL gitu. Tapi pas gue pindah kantor itu udah lama orang narasumber itu nggak bilang ada nenek gitu, tapi sosok yang baru, sosok di kamar mandi WC. Ini kata narasumber ya, bukan kata gue. Kata narasumber yang lihat kuntilanak hitam, rambutnya panjang tapi tingginya seplafon di kamar mandi. Nah, Oh, yang samping podcast itu? iya, yang di WC. Sumpah aku waktu mau mandi di situ, udah aku lepas, kok ngeri, pakai lagi gak jadi mandi. Padahal nggak pernah dengar ceritanya kan? Gak bener. Iya itulah. Gue juga nggak mau ngasih tahu gitu, maksudnya ke narasumber ngapain kan, biarin aja. Tapi biasanya ngalamin kayak yang lo alamin gitu. Ya udah bagus lah buat gue kan, konten kan. Iya konten gitu. Tapi si nenek itu nggak pernah muncul sampai kemarin pas gue nginep. Kok kata orang-orang muncul lagi gitu loh. Kayak gue mikir, dah terus kemarin kemana aja gitu kan? Karena kan nggak pernah muncul kan. Tahu-tahu muncul lagi gitu. Berarti asal muasal nenek-nenek tuh dari narasumber, bukan Bang Fajar yang ngomong awalnya gitu. Iya dong, gue kan nggak tahu apa namanya sosok nenek itu gitu. Tapi sebelum jauh narasumber ngomong, memang ada momennya itu. Jadi gini loh, jadi dia munculnya kayak dikit-dikit gitu. Di tahun 4 tahun lalu, atau 5 tahun lalu gitu, ada satu orang yang ngebahas dia. Terus tahun depannya, pas gue lagi event, ada satu orang yang nitip pesan ke gue, bilang dari nenek-nenek gitu. Jadi kayak kemunculannya itu bertahap, nggak terus-terusan
narasumber ngomong gitu. Jadi itu yang gue rangkum jadi satu. Nah kemarin makanya bilang ya percuma kalau lu dateng gitu kan. Nah cuma kan gue mikir ya gue kan minta perlindungan ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kita berdoa, sholat gitu kan. Tapi kata netizen begitu, bilang, lah muncul lagi, gimana gitu. Tapi kemarin sebelum gue berangkat ke sini, itu ada satu narasumber yang di WC justru dia udah ngeliat si kuntilanak hitam, terus bilang si nenek itu muncul, dan dia akhirnya minta pulang buru-buru karena ngeliat itu katanya. Jadi gue syuting malam itu sebelum ke sini. Makanya sebenarnya sekarang gue rada kurang yang enak badan gitu. Gara-gara kemarin syuting sampai malam banget. Nah dia ngeliat lagi tuh sosok nenek di WC katanya. Wah udah balik lagi nih bang katanya gitu. Gue bilang kok orang bisa ngeliat gitu. Tapi sumpah sih di daerah bed up yang di kamar mandi tuh ngeri-ngeri sedep. Mama Dirjal ya? Nah, aku pas waktu di situ, aduh kok gini ya, merah semua warnanya lagi. Iya kamar mandinya kan, bukan hantunya. Ini gua nggak disponsorin ya guys. Nah, karena nggak disponsorin, apa lah? Jangan terusin aja. Aku tuh pengen nanya Bang, kan kemarin sempat lihat TikToknya Abang tuh katanya dijelasin Bang Ivan katanya di mobil sempat didorong. Itu beneran nggak? Didorong, ditimpuk kali. Oh ditimpuk Ya jadi pas lagi di atas yang ninggalin gue sendiri, itu jadi kayak ada yang nimpuk ke mobil gitu, tong gitu. Oh di mobilnya? Iya, tapi nggak tahu siapa yang nimpuk gitu. Itu doang sih yang dia bikin kaget gitu. Nah makanya kemarin kan 2 kejadian tuh sama si Ivan. Terus banyak netizen bilang, udahlah sama si Ivan aja yang nginep gitu. Ya gue tahu. Terus kata netizen, itu neneknya ngikut gitu. Nenek siapa gitu. Gitu sih. Dan rata-rata yang cerita nenek ke gue itu sosoknya selalu sama. Nenek perawakannya tua, dia bawa tongkat, terus bajunya baju Jawa gitu. Itu dari bayangin lo dari misalnya ya, Iya. tahun 2019, gue juga lupa sih tepatnya 2020 atau 19 atau 2021 awalnya. Itu lagi podcast, terus ada Indigo gitu kan. Indigo mau baca gua lah gitu, terus Indigonya lama diem tuh kan. Ini orang ngapa? Gue bilang ngeheng mau gimana? Kenapa mbak? Gue lagi syuting itu. Cewek sama iya ada satu artis lah gitu. Gue datang jadi narasumber. Nah gue nggak tahu dia ternyata segmennya ada Indigo gitu. Nah pas lagi syuting Indigonya diem. Pas gue bilang, wah gue nggak bisa lihat apa-apa nih di rumahnya dia katanya gitu. Loh, emang rumah gue kenapa? Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, di depannya yang gue lihat ada nenek-nenek doang bawa tongkat. Dia bilang kayak gitu. Nenek-nenek bawa tongkat, dan gue nggak diizinin buat masuk ke dalam. Dia bilang kayak gitu. Jadi yang gue lihat gelap aja. Dia bilang gitu. Nah terus gue pikir, nenek gue udah meninggal. Siapa gitu kan? Udah akhirnya gue anggap angin lalu lah. Nah ternyata pas gue event buku launching Hilang Dalam Dekapan Semeru tuh, novel pertama gue di Bandung. Nah ada salah satu manajer malam-malam datengin gue. Terus dia bilang, nanti abis acara ketemu saya ya, dia bilang kayak gitu. Ini posisi maghrib nih. Oh iya siap, gue kira gue mau diajak bikin komik waktu itu. Karena kan dia manajer komik. Nah selesai acara, malam gue ketemu, terus dia bilang, tadi kenapa mbak nyariin saya? Gue bilang gitu kan, mau bikin komik ya, pede gue ngomong gitu. Nah terus dia bilang, bukan, tadi nenek nitip pesen. Dia bilang gitu. Hah? Pesen apaan? Kalau sholat sama wudhu jangan cepet-cepet, dia bilang kayak gitu. Maksudnya?
Gue merinding anjir. Parah, gue merinding. Dia bilang maksudnya apa ya? Tadi ada nenek-nenek pesen gitu ke saya, dia bilang kayak gitu anjir. Nah gue padahal emang sholat maghrib gue buru-buru karena gue ngejar acaranya supaya telat di Bandung kan. Gitu sih, jadi tahun per tahun lah gitu. Anjir gue udah merinding banget nih, parah nih. Udah kita ke tempat lain kali ya? Pindah dulu nih. Udah pindah dulu dah. Ntar kita matiin dulu kameranya. Ini nggak usah dicuci, Fo. Nanti aja nanti. Itu aja ya? Iya. Siap. Ini sih yang gue pengen tanya sama lu ya. Ini tim bawa properti kayak gini. Sebenarnya di dapur kotor tuh kenapa nggak dipakai gitu sama lu? Lu bersihin kayak gitu aja, kotor banget coy. Ini tuh udah dibersihin 2 kali bang, tapi nggak tahu pasir nih muncul sendiri lagi gitu loh. Loh, kok bisa begitu? Nggak tahu, kemungkinan semut atau apa gitu. Oh, Terus kotoran itu gara-gara tokek, soalnya banyak tokek di sini. banyak tokek di sini. Iya. Oh, ini pasir yang ini, kita masuk kali ya? Lu nggak ada sendal ya lu? Hah? Apa? Nggak ada sendal ya lu? Ntar. Serem banget ini ya. Kotor gitu ya, kan bisa ada cacing gitu bro. Ini tapi tadinya lo pakai. Nggak pernah aku pakai. Dulu sempat ada kompor di sini. Cuma gara-gara aku cerita yang viral kompor dibuat mainan, dia ambil kompornya. Diambil sama siapa? Pemiliknya? Tapi menurut lo yang paling horor salah satunya di sini apa bukan? Menurutku sih di sini. Paling horor. Soalnya kedenger suara terus tuh dari sini. Iya kan, sama gue juga sih. Makanya netizen bilang di atas so tahu banget ya. Kayaknya sih di sini ya. Yalah, kita pergi lagi. Tadi itu suara apa nih, Fo? Gak tahu ya, ada jatuh gitu. Hah? Ini anjay. Jatuh, cok. Duh, palanya mana? Wah, anjir merinding gua. Gila merinding gua. Coba masuk, Fo. Baru mau main Bloody Mary. Jatuh. Kepala kelapa.
Nih nggak ada tali ya guys. Ya nggak ada tali nih. Terus nggak ada orang juga di sini. Coba nggak ada tali ya. Tuh. Aduh, kotor lagi. Wah, gokil. Tadi kayak suara jatuh, suara apa ya? Busuk banget kepalanya. Gimana lagi coy? Coba aromanya. Hah? Kayak tai. Itu tim gue salah itu. Kok dia jatuh lagi, Fo? Coba main, Fo. Gue benerin. Kaget gue, lu kemana? Coba nggak pakai kepala ya. Tanpa kepala ya. Oke deh, kameranya kita... sebelum kita matiin ya. Kenapa kok bisa jatuh tadi ya? Gue deg-degan aja. Soalnya emang kepalanya busuk banget emang. Kepalanya ya. Nempel. Cuci tangan sih. Oke deh, gue matiin dulu ya. Kita mau preparation main Bloody Mary. Ya, jadi guys, seperti yang udah kalian tunggu-tunggu ya, gue rencana sama Ivo mau nyoba permainan yang namanya Bloody Mary. Nah, buat kalian yang belum tahu Bloody Mary itu apa sih? Ya, jadi kemarin tuh sempat viral di TikTok ya, permainan. Jadi kita kayak menyebut Bloody Mary sebanyak 3 kali di WC gitu. Nah, dipercaya menurut konon katanya ketika kita 3 kali biasanya sosok penunggu di WC itu akan muncul gitu. Nah, tapi salah satu cara mainnya adalah lilinnya tuh nanti di WC pakai lilin-lilin gitu. Nah, nanti mungkin gue sama Ivo akan gantian ya, Vo ya. Boleh. 3 kali gua, 3 kali lu nanti. Kita sebut Bloody Mary. Lu pernah main ini nggak sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Biasanya main apa? Main ya nggak pernah mainan sama sekali. Mainan hal-hal mistis tuh nggak pernah. Oh. Tapi gimana? Lu nyobainnya gimana? Ya nyoba lah, sensasi baru. Sensasi baru ya? Kita main Bloody Mary ya. Oke lah guys, langsung aja nih kita main Bloody Mary. Yuk kita ke WC. Ini di bawah. Ya, bawa aja. Buat penerangan.
Nah, kita coba nyalain. Bentar. Nyalainnya dulu guys. Sebentar, gue mulai kamera dulu. Oke. Lilin sudah menyala. Bentar, kita tukeran dulu Pak. Saya ambil angle dulu. Ini gelap ya. Gue berdua Evo doang di sini. Oke, sip. Untuk pertama kalinya, gua sama Ivo akan main Bloody Mary di kamar mandi kontrakan Walang Sangit. Tapi kok gue merinding ya? Sama berdiri semua. Merinding dulu ya? Oke, langsung aja kita mulai ya. Panggil Bloody Mary. Gue dulu ya. Iya. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, lu kali Fo, gantian Fo. Bisa mendekat mungkin. Mundur lagi, sorry. Ya. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Eh, mati guys. Bisa mati deh. Wah, gokil anjir, deg-degan gua. Keluar lagi, keluar. Bisa mati anjay. Gokil. Wah, ini sini lagi nih. Nyalain kali, Fu. Nyalain apa? Palanya pasang kali, Fu. Bisa? Aku tak yang dari sini. Ntar gue nyalain satu kan. Gokil guys, bisa mati ya lilinnya. Cai. Sumpah ini baunya busuk banget guys, palanya. Oke. Matiin aja nih kayaknya seru. Nah. Oke. Masih nggak ada orang ya. Masih nggak ada orang ya. Masih gue berdua Ivo. Lilinnya matiin kali Ivo. Nanti kebakaran. Enggak sih, aman sih. Hah? Yakin lo? Matiin aja kali. Matiin. Iya. Tadi kan mati satu. Bisa mati ya? Gokil aja. Mungkin angin ya? Mungkin. Positive thinking dulu. Thinking aja. Oke. Kita menuju ke kamar sekarang. Udah ada dia. Ntar gue nyalain
kamera satunya. Ini matiin aja kali, Po. Iya udah. Tadi aneh banget ya, bisa mati gitu ya. Jai. Gokil. Ini gue sambil tiduran kali ya? Muat nggak berdua? Muat kali ya? Wah. Tiduran dah. Oh, Kaget. jadi kata Evo, si tadi main Bloody Mary itu nggak tahu sih ya. Tadi angin apa gimana gitu. Kalau dari cerita yang beredar, kalau 3 kali itu penunggu WC-nya bakal muncul. Kalau dari ceritanya ya, Itu muncul di cermin atau di belakangnya? kadang di cermin, kadang belakangnya. Gue lupa, gue punya foto ini. Siapa tahu si Kunti Vior jadi merasa tersaingi. Kita tempel aja kali ya. Foto siapa lagi bang? Ini bang? Ini pacar gua. Oh, cakep juga. Self claim aja. Hanya Geraldine. Tempel kali ya. Lu ada ini nggak? Ada Dani. Lakban. Genting tadi. Aman. Jadi sedikit cerita mungkin ya. Dari dulu tuh gue pengen ketemu Anya Geraldine tuh. Belum kesampaian. Mau apa tuh ketemuan? Ngobrol aja. Oh, Mungkin belum takdirnya kali ya. Kenapa lu? enggak, kayak ada yang lewat mulu. Di mana? Di dapur. Oh. Kalau ini gue tadi nggak ngerasa sih. Karena gue ngeliatin Anya Geraldine. Cakep. Jadi kan tim gue yang ngeprint ini kan, ke tukang fotokopi. Terus tukang fotokopi nanya, buat apa ngeprint ginian mas?
Langsung negatif sih. Tahu tuh tim gue jawab apaan. Ambil tiduran kali ya? Ngomong tiduran ya? Ngantuk juga ternyata. Bener loh. Tiduran gua. Ngantuk banget. Ada. Sempet ketiduran, tapi kayaknya saatnya udah tiba. Ya. Tadi kalau kalian paralel ngerjain satset di depan gue sempet bilang tengah malam ada yang ditinggal sendirian. Dan sekarang bukan gue, tapi si Ivo. Dengan CCTV lengkap tentunya. Seperti apa Ivo ditinggal sendirian. Nanti gue juga akan segera bergabung ke tim kameramen ya. Vo. Ya. Selamat, Vo. Peserta malam ini. Oke, ini kameranya gue rapin dulu. Nanti Ivo akan mulai tinggal sendirian. Gue cabut dulu dari lokasi. Oke, Vo, gue duluan ya. Oke. Gue balik lagi ke sini. Sip, gue matiin lagi. Hati-hati bang. Wah, ditinggal sendirian nih. Ya, beginilah teman-teman, udah ditinggal sama timnya Bang Fajar, ditinggal Bang Fajar juga. Jadi sendirian gini. Tuh, di luar pun kayak nggak, padahal itu cuma bayangan apa loh. Nah, ya begini teman-teman. Nah, ini nih yang agak ngeri nih. Ini kain biasa apa kain kafan? Tapi teman-teman, kalau kayak gini tuh sumpah kurang seru. Sepertinya harus ada permainan dikit nih ya. Wah, mainan apa tadi? Bloody Mary. Oke, kita mainin aja habis nih. Tuh,
kita masuk dulu. Wih, ada pocong nih. Wih, ini pocong andalan tim RJL nih. Wah, sekarang di kamar kontrakan Walang Sangit ada 2 cewek nih. Dan 1 cowok, aku nih. Waduh, kece enggak tuh. Tapi katanya ada di ini tuh pacarnya Bang Fajar. Bang Fajar sendiri yang ngomong. Terus ini ya udah, ini pacarku aja enggak apa-apa. Nambah bini 1 aja enggak apa-apa Bang Fajar. Perasaan udah punya bini dah. Oh, gini teman. Kalau terang kayak gini kurang cakep gitu. Kita matiin aja kali ya. Nah, sekalian ini. Nah. Wih, nggak kelihatan lagi. Wah, kita pakai penerangan lilin aja teman-teman. Tetap nggak kelihatan ya. Kenapa kalau gelap gini pakai lilin gini aku jadi merinding gimana gitu ya? Kakiku gededer semua teman-teman. Kayak apa namanya? Ngeri sedep gitu. Nah, tadi kan main Bloody Mary tuh sama Bang Fajar. Nah, coba sekarang main sendiri. Kenapa aku nggak berani ngomong Bloody Mary ya? Apa? Bloody Mary? Yuk kita coba. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Kayaknya masih belum mempan teman-teman. Coba kita modif dikit Bloody Mary-nya. Kita modif dikit, kita versikan anak kecil. Jadi Bloody Mary versi anak kecil tuh aku tadi baru kepikiran. Ya udah kita coba. Bloody Mary, Bloody Mary, where are you? Here I am. Ntar here. Jadi guys, setelah voting bersama para member, akhirnya kita tetap menayangkan selengkapnya hanya di membership RJL 5. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas pengertiannya. Udah, kita lanjut lagi explore penelusuran kontrakan Walang Sangit yang berada di bawah ini. Tetap nggak kelihatan ya.
awalnya pakai kelapa, Bloody Mary, Bloody Mary. Kayaknya aku udah nggak kuat lagi teman-teman. Aku tadi kayak ngeliat bayangan kecil sama tatap-tatapan, aku natap dia, dia kayak natap aku juga. Terus nggak kuat aku.